Virginia, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dunia Dalam Berita. Kami ingin tahu bagaimana untuk perkembangan terkini wabah virus corona di Amerika Serikat saat ini, Virginia. Ya, seperti yang disampaikan di paket sebelumnya, Oki dan Nurul, serta pemirsa TVRI, memang ada beberapa tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika Serikat. Salah satunya adalah mengirimkan kit atau alat pengetesan pengujian terhadap virus corona ke kapal pesiar seperti yang dilakukan ke Grand Princess itu. Nah, memang kalau dilihat di kota-kota di Amerika Serikat, beberapa kota besar seperti Seattle, negara bagian di pantai barat Amerika Serikat yang memang kasusnya lebih besar, itu kota-kotanya terlihat mati ya, karena orang-orang takut untuk keluar, mereka dikarantina, dan memang saat ini ada sekitar 225 kasus yang terkonfirmasi. Mereka adalah pasien yang terkena virus corona, yang positif terkena virus corona di sekitar 18 negara bagian di Amerika Serikat. 30 menit yang lalu, CDC mengeluarkan pernyataan ada 14 orang meninggal akibat virus corona di Amerika Serikat dan memang penyebarannya semakin masif. Salah satunya di negara bagian New York ada sekitar 22 kasus yang meningkat secara drastis dalam waktu semalam, itu meningkat 2 kali lipat. Sekarang saat ini di kota New York ada 2.700 orang yang dikarantina dan melakukan karantina di rumahnya masing-masing. Sementara di dekat Washington DC, ibu kota negara Amerika Serikat sendiri, ada 3 kasus positif corona di negara bagian Maryland atau sekitar 30-40 menit dari pusat ibu kota Amerika Serikat, dan ini memang sangat mempengaruhi mood atau keadaan suasana yang ada di sekitar sini. Namun ini tidak memutus atau tidak membuat adanya perubahan terhadap bagaimana orang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Saya baru saja mendapatkan konfirmasi bahwa sholat Jumat tetap dilakukan di komunitas di masjid komunitas Indonesia yang ada di Maryland. Jadi memang semua orang melakukan kegiatannya sehari-hari, namun lebih berwaspada dan lebih berhati-hati, terutama untuk menjaga kebersihan dan bagaimana mereka melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya. Ya, Virginia, lalu adakah langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi virus corona? Bagaimana juga dengan respon masyarakat? Adakah yang berubah dari keseharian mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Kemarin hari Kamis waktu setempat, Kongres Amerika Serikat baru saja mengesahkan budget sebesar 8,3 miliar US dollar atau sekitar 118 triliun rupiah yang akan digunakan untuk yang pertama adalah untuk pengembangan vaksin dan pengembangan obat terhadap pasien virus corona yang ada di Amerika Serikat. Vaksin ini memang membutuhkan waktu sekitar berbulan-bulan sampai 1 tahun sebelum akhirnya bisa dipasarkan secara masif ke masyarakat. Namun ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, dana terbesar dari anggaran ini juga dialokasikan untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus masuk ke Amerika Serikat maupun keluar dari Amerika Serikat. Selain itu, memang Presiden Donald Trump juga menyatakan bahwa ia ingin agar pemerintahannya melakukan tes kepada 1 juta orang sampai pada akhir minggu depan. Ini memang agak dikhawatirkan tidak bisa terpenuhi ya, karena memang sampai saat ini hanya sekitar ratusan hingga ribuan kasus yang diperiksa atau diujikan di Amerika Serikat. Namun warga Amerika Serikat sendiri memang cukup optimis dan mereka cukup bisa memahami prioritas apa yang dilakukan dan bagaimana harus menanggapi atau menyikapi terhadap penyebaran wabah ini. Satu, mereka tidak boleh menimbun masker. Masker adalah saat ini menjadi salah satu komoditas yang dijatah oleh negara, karena Amerika Serikat sendiri memperkirakan dibutuhkan sekitar 300 juta masker untuk melindungi warga negaranya. Nah, untuk saat ini masker memang jadi komoditas yang dijaga oleh negara. Selain itu juga alat pengujian atau alat pengetesan yang akan disebarluaskan ke klinik atau rumah sakit terdekat yang di sekitar daerah itu membutuhkan alokasi dana logistik yang cukup besar, dan itu akan menggunakan banyak sekali biaya yang dari anggaran yang disediakan oleh Kongres tadi. Namun sampai saat ini memang kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan, banyak orang yang tidak menggunakan masker, banyak orang yang tidak menggunakan alat-alat preventif lainnya, tapi mereka melakukan pencegahan yang paling nampak dan paling kelihatan adalah menggunakan hand sanitizer. Selain itu juga
dorongan-dorongan untuk terus himbauan untuk terus cuci tangan atau tidak menggunakan tangan untuk membuka pintu atau memencet tombol elevator misalnya. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.